らにハガキと向かい合い、当選金に一喜一憂する日々。そんなナスビの姿は日本中の人々の心を捉えて離さなかった。Semua giveaway-nya itu dia ikuti ya mau nggak mau, entah itu barang mewah atau cuman makanan dia ikutin. Ya gimana ya, kalau dia nggak bisa mengumpulkan 100 juta yen, dia tidak bisa keluar, bahkan bisa saja dia mati kelaparan. Halo para sedulurku dimanapun kalian berada, terima kasih yang telah mengklik video ini. Gua doakan supaya kalian tetap sehat dan memiliki rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini di sini gua akan membawakan sebuah cerita yang cukup unik tapi sangat kejam sekali. Cerita ini berasal dari negara Jepang. Pasti kalian tahu dong, di mana negara Jepang itu? Ya masa kalian nggak tahu, kan aneh. Jadi gini guys, bayangkan saja ketika kalian mengikuti sebuah acara reality show dengan harapan menjadi terkenal dan sukses, tapi tanpa kamu sadari, kamu telah masuk ke dalam perangkap eksperimen sosial paling kejam yang pernah ada. Dimana disitu kamu dikurung dalam sebuah ruangan kecil, sendirian, tanpa pakaian, tanpa makanan, dan tanpa tahu kapan kamu bisa keluar. Di situ kamu hanya bisa bertahan dengan memenangkan hadiah dari kontes yang bahkan kamu tidak tahu apakah kamu di situ bisa makan atau tidak. Kedengarannya seperti film-film trailer psikologis gak sih? Tapi ini bukan cerita fiksi, bukan rekayasa ataupun buatan, dan ini adalah kisah nyata dari seorang pria bernama Nasubi, seorang komedian Jepang yang secara tidak sadar menjadi bintang dari salah satu reality show paling gila dalam sejarah. Oke, sebelum masuk cerita lebih lanjut, siapkan mental kalian dan siapkan posisi kalian supaya kalian bisa mendengarkan ini dengan sangat hikmat dan sangat nyaman. So, tanpa kesulitan lagi, let's go. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi awal mulanya negara Jepang itu adalah negara yang cukup maju di industri hiburan. Mulai dari anime, drama Jepang, terus yang apa? Yang plus bahkan ada di situ. Dan tentunya ini masih banyak yang lainnya. Kemudian pada tahun 1990-an, Jepang ini memiliki reality show yang bisa dibilang cukup ekstrim yang bernama Susumu Denpa Shonen. Acara ini memang sangat terkenal dengan tantangan brutal bagi para pesertanya. Tapi walaupun acara ini dikenal memiliki tantangan yang sangat brutal, tapi entah mengapa banyak sekali orang yang ingin ikut dalam acara tersebut. Mulai dari pemain film, selebriti, komedian, dan masih banyak yang lainnya. Kok bisa sih? Terus alasannya apa? Jadi memang Susumu, jangan sumpah rancu banget. Susumu jangan diganti M, oke? Susumu Denpa Shonen. Nah, di situ kita singkat aja menjadi SDS biar kalian tidak rancu, tidak pikirannya kemana-mana. Jadi memang SDS itu merupakan tontonan yang sangat populer pada saat itu. Bahkan ya kalau kalian tahu, viewsnya ini tembus jutaan penonton. Makanya dari hal tersebut, orang-orang yang ikut dan bisa memenangkan SDS itu dia akan mendapatkan uang yang sangat cukup besar, dan yang paling penting adalah kepopuleran. Ya, soalnya dengan views yang begitu banyaknya guys ya, ini dianggap sebagai cara yang instan untuk menjadi terkenal meskipun bisa dibilang sangat sadis. Nah, singkat cerita, ada salah satu komedian di sana yang kepingin ikut mendaftar. Komedian itu bernama Tomoaki Hamatsu atau bisa disebut Nasubi. Kedengarannya nama ini cukup unik di telinga kita, iya nggak sih? Jadi memang nama itu memiliki arti guys. Artinya itu adalah terong. Mengapa orang-orang di sana bisa menyebut Tomoaki ini dengan nama panggil Nasubi? Jadi awal mulanya hal itu karena teman-temannya sering bilang ke Tomoaki itu karena mukanya ini memang sangat mirip sekali dengan terong. Itu nggak hanya cuma satu, bahkan beberapa, bahkan banyak sekali orang yang bilang kalau Tomoaki ini mirip dengan terong. Makanya ya udahlah dijadikan saja ini sebagai nama panggung, yaitu Nasubi.
Singkat cerita, setelah Nasubi mendaftar, pihak produser melihat biodatanya dan akhirnya di situ di ACC lah. Setelah itu ya guys ya, Nasubi ini langsung dibawa ke sebuah apartemen kecil yang ada di Jepang. Apartemen itu kosong, di dalamnya itu hanya buku, meja, lemari, tumpukan majalah dan sebuah dapur kecil. Awalnya di situ Nasubi agak shock guys, karena memang sebelum masuk ke tempat itu Nasubi ini matanya ditutup terlebih dahulu. Pas dibuka kayak shock aja karena di situ dia tampak kaget karena tiba-tiba berada di tempat yang seperti itu. Terus guys, setelah berada di apartemen, salah satu rulesnya itu adalah peserta wajib telanjang, dan di situ peserta wajib mengikuti setiap rulesnya agar dia bisa memenangkan hadiahnya. Jadi memang di situ produser menyuruh Nasubi untuk membuka seluruh pakaiannya dari atas sampai bawah. Awalnya sih Nasubi ini bingung dan malu-malu tentunya. Tapi karena motif dia ikut acara ini untuk terkenal, ya Nasubi ini langsung melepas seluruh pakaiannya. Setelah itu produser keluar dan mengunci kamarnya. Terus dari luar, produser ini ngomong ke Nasubi, kalau kamu mau keluar Bi, kamu harus bisa memenangkan hadiah giveaway dengan jumlah 1 juta yen. Atau jika kita rupiahkan itu sekitar 100 juta rupiah banyaknya guys. Dan kalau tidak kekumpul ya udah, kamu bakal di situ gak keluar-keluar. Di situ awalnya guys, Nasubi ini seneng banget kayak orang gila karena dari sekian banyaknya peserta hanya dia yang terpilih untuk jadi peserta di acara ini. Di situ dia lari ke sana kemari sambil nunuknya tuh ditutupin pakai bantal. Apalagi saat itu kan dia menyadari kalau dirinya ini memang direkam di ruangan itu. Ada kamera banyak, terus banyak mic juga ditaruh di ruangan itu. Tapi di sini guys, Nasubi ini belum ngeh kalau memang itu disiarkan secara langsung. Dia ini ngehnya kalau itu cuman tapping saja, jadi kayak direkam terus diedit baru diupload. Nah beberapa saat kemudian dia mengobrak-abrik lemari yang ada di sana dan dia baru menyadari kalau di dalam itu tidak ada makanan sama sekali dan tidak ada minuman. Dia agak sedikit panik, ya gimana nggak panik, orang dikurung di situ, dikunci dari luar dan tidak ada makanan bahkan minuman tidak ada. Akhirnya di situ dia mencoba menenangkan diri terlebih dahulu, barulah dia mencerna sebenarnya apa sih yang terjadi pada dirinya. Setelah pikirannya tenang dan pikirannya jernih, dia mulai berpikir bagaimana caranya dia bisa mengisi perutnya. Di situ dia hanya bisa mengandalkan air yang memang mengalir dari keran yang ada di dapur. Habis itu barulah ya dia ingat apa yang dibilang produser. Makanya singkat cerita dia duduk dan mencoba untuk membuka majalah yang ada di meja. Dia buka satu persatu dan mencoba untuk mengikuti giveaway yang memang ada di dalam majalah. Semua giveaway-nya itu dia ikuti, ya mau nggak mau, entah itu barang mewah atau cuman makanan dia ikutin. Ya gimana ya, kalau dia nggak bisa mengumpulkan 100 juta yen, dia tidak bisa keluar, bahkan bisa saja dia mati kelaparan. Jadi guys ya, hari pertama ini dia tidak dapat apa-apa, kemudian kedua tidak dapat apa-apa juga, ketiga tidak dapat, keempat gak dapat lagi. Barulah di hari kelima tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu apartemennya. Kayak, woi, tangi woi. Dan pas dibuka di situ, Nasubi ini senangnya bukan main guys. Karena yang mengetuk itu adalah kurir yang membawa sebuah kardus mie instan. Di situ sambil kegirangan, Nasubi lari ke dapur mengambil air dan tentunya langsung masak mie yang dia dapat dari hadiah giveaway. Ya, orang udah 5 hari tidak makan terus mendengar atau mendapatkan itu, ya senangnya bukan main, langsung ambil langsung ke dapur masak makan biar perutnya kenyang guys. Ya singkat cerita, barulah setelah kejadian itu Nasubi ini mulai rajin ikut giveaway. Berbagai macam hadiah dia dapatkan, mulai dari beras, makanan kaleng, sepeda, bahkan dia juga mendapatkan TV tabung. Tapi di situ Nasubi ini bingung, oh lah ancok kan TV kan pasti butuh yang namanya antena ya nggak sih guys. Makanya kalau disetel ya TV-nya ini burek. Ya di situ Nasubi nggak terlalu ambil pusing lah. Barulah ya guys ya, setelah 6 bulan kemudian Nasubi ini belum bisa mendapatkan 1 juta yen dari giveaway. Dia di situ baru mengumpulkan uang sekitar 500.000 yen. Masih butuh setengah lagi biar bisa 1 juta yen. Terus gak berselang lama, karena ini adalah acara live streaming ya guys, mulai banyak orang yang ngefans sama si Nasubi ini karena mungkin tingkah lucunya, perjuangannya, kegigihannya menyelesaikan tantangannya. Makanya fansnya ini mulai suka dan mulai mencoba untuk stalking mengenai
pribadinya Nasubi. Ya kalian tahu sendiri namanya fans yang udah fans berat itu dia bakal bisa mengulik pribadi si Nasubi ini dengan sangat detail sekali. Bahkan saking hebatnya fansnya ini bisa mengetahui keberadaan si Nasubi di mana dia melakukan tantangan itu. Nah terus guys ya, karena produser ini menganggap hal itu akan mengganggu acaranya, makanya Nasubi ini dipindah dari apartemen itu, dimana ketika pemindahan ini mata Nasubi ini mulai ditutup dan diajak keluar untuk pindah apartemen. Dan sesampainya di sana, tempatnya ini memang mirip banget kayak sebelumnya, nggak ada apa-apa sama sekali. Yang ada itu hanya majalah, dan majalah. Kayak di situ lemes sekali mukanya si Nasubi ini karena dia harus berjuang lagi untuk mendapatkan giveaway. Pokoknya aneh-aneh lah di situ guys. Nasubi ini mendapatkan banyak sekali barang-barang yang aneh karena di situ dia dapat tenda, terus dapat PS1 juga. Makanya Nasubi ini karena inget dia masih punya TV, akhirnya dia bisa main PS sampai puas. Di situ dia senengnya bukan main karena dia mendapatkan hiburan. Ya mana nggak bosen coba kalau kalian dikurung selama 6 bulan di ruangan sesempit itu dan tidak pernah keluar sama sekali. Ya setelah 4 hari dia mulai jenuh lah main PS dan memutuskan untuk leren. Terus habis itu guys, dia ini mulai lagi ikut giveaway biar bisa dapat 1 juta yen. Setelah seiring berjalannya waktu 1 tahun berlalu, dimana Nasubi ini akhirnya bisa mengumpulkan 1 juta yen dari giveaway yang dia kumpulkan. Di situ Nasubi, akhirnya aku menang guys. Di sini ya produser SDS ini datang dan merayakan kemenangan Nasubi tentunya. Dimana produser pengen memberikan satu hadiah yang memang wah, tapi Nasubi harus menjalankan syaratnya lagi, dimana dia harus menutup matanya. Akhirnya Nasubi nggak pakai lama, dia langsung menutup mata dan produser membawa Nasubi ke suatu tempat. Dan pas dibuka ternyata Nasubi ini sudah berada di Korea Selatan. Dia di situ diberi hadiah untuk liburan, untuk shopping, untuk jalan-jalan ke taman, naik wahana yang ada di sana. Perasaan senang pasti, bahagia pasti, karena ya setelah sekian lama akhirnya dia bisa bebas. Ya singkat cerita guys ya, setelah menyelesaikan liburannya, Nasubi kembali dibawa oleh produser dengan mata tertutup ke lokasi yang tidak ia ketahui. Saat Nasubi ini duduk dengan tenang, produsernya akhirnya memintanya untuk membuka penutup mata. Dan apa yang ia lihat di hadapannya itu memang benar-benar sangat mengejutkan si Nasubi. Karena di situ ketika dibuka tutup matanya, dia tampak kaget tambah shock lagi karena dia tiba-tiba berada di dalam ruangan, ada meja kecil, tumpukan kertas, pulpen, serta rak yang memang penuh dengan majalah. Di situ awalnya ia merasa bingung ya, karena udah menang loh, kok bisa tiba-tiba dia berada di tempat itu lagi. Kayak tempatnya ini udah nggak familiar banget. Di situ barulah Nasubi sadar bahwa dia dikurung kembali dalam sebuah apartemen kecil. Tapi kali ini apartemen itu berada di Korea Selatan. Dan memang Nasubi ini harus mengulangi tantangan yang sama lagi guys. Dari luar, produser ini memberikan instruksi bahwa Nasubi ini harus kembali mengumpulkan hadiah dari kontes giveaway di majalah-majalah Korea. Tentunya ini menjadi hal yang sangat sulit karena apa? Karena kan ini basicnya di Korea Selatan dan majalah-majalahnya pun ini di Korea Selatan. Makanya dia cukup sulit untuk mengikuti, untuk mengerti bahasa yang ada di sana. Tapi di sini guys, produsernya tidak meninggalkan Nasubi begitu aja. Jadi dia memberikan sebuah kamus, di mana kamus itu adalah kamus Korea Selatan ke Jepang. Jadi ya memang dia diberikan tantangan untuk mengikuti giveaway dengan modal kamus itu guys. Terus guys, tantangan baru ini mengharuskan memenangkan hadiah dengan nilai setara tiket pesawat kelas ekonomi agar si Nasubi ini bisa pulang ke Jepang. Apa udah nggak waras coba si produsernya, bisa-bisanya dia mengeksploitasi si Nasubi. Terus di sisi lain guys, tanpa disadari oleh Nasubi, saat itu reality show Susunu Denpa Shonen atau SDS ini telah menjadi fenomena besar di Jepang. Popularitasnya ini memang sangat luar biasa, makanya ini membuat produser enggan mengakhiri acara ini begitu saja. Makanya mereka ini tetap ingin mempertahankan kesuksesan program tersebut dan menjadikan Nasubi sebagai daya tarik utama. Makanya ya produser kayak tidak membiarkan Nasubi ini bisa bebas begitu saja. Dia menjebak si Nasubi dengan tantangan-tantangan yang memang cukup gila kalau buat saya. Saat pertama kali dikurung di Korea Selatan, ia hanya bisa pasrah tentunya.
kayak ampun gua harus mulai lagi. Tapi ya mau gimana, dia mau nggak mau harus menyelesaikan tantangan tersebut. Di situ tanpa pikir panjang ia segera melepaskan pakaiannya dengan sukarela meskipun produsernya tidak memintanya. Ia mengakui bahwa setelah 1 tahun hidup tanpa baju, tubuhnya ini memang sudah terbiasa dan justru merasa tidak nyaman ketika si Nasubi ini menggunakan pakaian. Nah tuh ya, singkat cerita dia kembali lagi ke rutinitasnya. Nasubi mulai mengisi dan mengirimkan formulir giveaway. Hebatnya guys, kalau kalian tahu, kali ini dia jauh lebih cepat dalam menyelesaikan giveaway tersebut. Dia hanya membutuhkan waktu 2 bulan agar dia ini berhasil mengumpulkan hadiah dengan total nilai setara tiket pesawat kelas ekonomi ke Jepang. Namun lagi-lagi produser tidak puas. Mereka merasa tantangan ini terlalu mudah bagi Nasubi sehingga mereka ini menaikkan standarnya, dan kali ini ia harus memenangkan hadiah yang nilainya ini setara dengan tiket kelas bisnis. Meski terkejut, Nasubi ini tetap mengikuti aturan dan hanya butuh 2 minggu saja guys, dia ini bisa menyelesaikan target barunya. Tapi lagi-lagi produser merasa bahwa ini belum cukup menantang. Makanya mereka pun menaikkan lagi level tantangannya sekali lagi. Dimana disitu Nasubi diminta harus memenangkan hadiah dengan nilai setara tiket first class. Apa enggak gila tuh si produsernya? Tapi kali ini ya guys, karena mungkin udah sering banget, udah terbiasa, makanya hanya dalam waktu kurang dari seminggu Nasubi ini berhasil menyelesaikan misinya. Disitu ya melihat pencapaiannya, produsernya akhirnya harus mengakui bahwa Nasubi ini telah memenangkan permainan ini. Mereka datang untuk memberikan selamat dan produser meminta Nasubi ini ditutup matanya ketika dirinya dibawa ke Jepang. Tapi di situ lagi-lagi kejutan terakhir yang mereka siapkan ini benar-benar menghancurkan mental Nasubi guys. Karena sesampainya di Jepang, Nasubi ini masih dalam keadaan mata tertutup kan ya. Jadi dibawa ke sebuah ruangan misterius di mana di situ dia diminta untuk berdiri tanpa penjelasan sama sekali. Makanya setelah beberapa saat menunggu dalam kebingungan, ia pun memutuskan untuk membuka penutup matanya guys. Dan apa yang dia lihat ini membuatnya seketika lemas, tak berdaya, karena di hadapannya itu ada meja, ada alat tulis, dan ada tumpukan majalah, persis seperti awal tantangan ini. Pada momen itu tentunya hatinya ini benar-benar hancur. Ia merasa orang udah memenangkan semuanya, memenangkan permainan berulang kali, tetapi tetap saja permainan ini belum berakhir. Ia sempat berpikir untuk menyerah, tapi dia menyadari bahwa ia sendirilah yang mendaftar untuk mengikuti acara ini. Makanya mau nggak mau dia harus menyelesaikan tantangannya. Ya di situ tanpa menunggu instruksi dari produser, Nasubi ini langsung melepas bajunya lagi dan bersiap untuk memulai dari awal. Namun sebelum ia sempat mengisi formulir pertama, sesuatu yang tidak terduga ini terjadi. Dinding-dinding di sekelilingnya tiba-tiba roboh. Ia kaget, panik, dan tak tahu sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Saat ia menatap ke sekelilingnya, ia ini menyadari bahwa ratusan orang sedang bertepuk tangan dan bersorak ke arahnya. Apartemen yang ia tempati selama ini ternyata itu hanyalah set buatan yang dipasang di atas panggung. Begitu waktu yang ditentukan ini habis, dinding palsu itu dihancurkan dan memperlihatkan Nasubi ke hadapan publik secara langsung. Ya tentunya dalam keadaan syok, ia buru-buru dong tentunya untuk menutupi tubuhnya dengan kertas dan bantal yang ada di ruangan tersebut. Ya kali, masa dia ditonton ribuan ratusan orang, mosok telanjang begitu kan nggak mungkin. Ya mungkin di situ terlihat sekali senyuman Nasubi ini sangat canggung. Akan tetapi dia tetap melambaikan tangan ke arah penonton dan menyadari bahwa pertunjukan ini akhirnya benar-benar selesai. Ia telah memenangkan permainan yang tidak pernah ia setujui untuk dimainkan dengan cara ini. Beberapa hari setelah selebrasi besar atas kemenangannya, Nasubi ini diwawancarai mengenai pengalaman traumatisnya selama acara berlangsung. Ia mengaku bahwa meskipun ia mendapatkan ketenaran seperti yang dia harapkan, akan tetapi pengalaman ini meninggalkan luka yang mendalam buatnya. Produser juga di situ sempat meminta maaf atas segala penderitaan yang dia alami. Akan tetapi meskipun begitu, Nasubi ini merasa kesel dong pasti. Tapi di situ ya Nasubi menerima permintaan maaf dengan lapang dada. Hingga kini Nasubi ini masih hidup dan menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Sesekali ia kembali tampil di dunia hiburan, khususnya dalam pertunjukan stand up comedy. Meski telah keluar dari jerat reality show yang mengurungnya selama lebih dari 1,5 tahun, pengalamannya ini tentu tetap menjadi bagian dari dirinya yang sulit untuk dilupakan karena memang momen-momennya itu sangat menyakitkan sekali buat dirinya. Jadi
kurang lebih seperti itu guys, cerita mengenai Nasubi, mengenai reality show yang mengurung manusia hingga 1,5 tahun tanpa melakukan sesuatu, tanpa diberikan kebebasan. Ya, menurut kalian gimana guys? Kalau kalian seandainya di posisi Nasubi, kalian bakal gimana? Tulis di kolom komentar. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Terima kasih buat kalian sudah menonton sampai akhir video. Gua doakan supaya kalian rezekinya lancar sampai akhir hayat. Buat kalian jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, di share, di komen, dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, so gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.